Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ingkang sepindah monggo kula panjenengan sedaya ngunjakaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan sehingga alhamdulillah dalu menika tasih pinaringan sempat, tasih pinaringan sehat, menika dalam rangka thalabul ilmi, kita menuntut ilmu bersama-sama. Dan malam ini temanya adalah kita mengkaji kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Selawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapatipun benjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang hormati, langsung mawon kita akan mengulang sedikit sebelum kita lanjutkan, masih di muqaddimah. Amma ba'du, adapun selanjutnya kita ulang sedikit. Fayaqulu Muhammadun al-Khudari ibnu al-marhumi asy-syaikhi Afifi al-Bajuri, berkata Muhammad al-Khudari ibnu al-marhum Asy-Syaikh Afifi al-Bajuri, beliau mengatakan, kuntu ajidu, aku mendapatkan. Ajidu dari kata wajada yajidu, mendapatkan. Min nafsi, dari diriku. Mundu an-nash'ah al-ula, semenjak pertumbuhan pertama, artinya semenjak masa kanak-kanak. Apa yang ia dapatkan, apa yang Muhammad al-Khudari penulis kitab ini dapatkan ketika ia masih masa kanak-kanak, irtiyahan liqiraati tawarihis salifin, rasa tenang, irtiyah, rasa senang, rasa tenang ketika apa? Liqiraati tawarih, di dalam membaca tawarikh, itu jamak dari tarikh. Tarikh artinya sejarah, tawarikh sejarah-sejarah. Dia merasa tenang ketika dia membaca sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah siapa? As-salifin, orang-orang yang dahulu. Wa qisosi al-ghabirin, qisos jam'un min qissah, jamak dari kisah. Jamaknya kisah, kisos. Kisah-kisah terdahulu, orang-orang dahulu, dan kisah-kisah lampau. Wa ajiduha, dan aku mendapatkannya. Hanya ini dhamir kembali kepada tarikh tadi, sejarah-sejarah tadi. Didapatkan di dalam sejarah itu apa? Li'aqlil insan, bagi akal manusia, ahsana muhadzabin, yaitu sebagai pendidik yang paling baik. Jadi pendidik yang paling baik itu siapa? Sejarah. Kita banyak belajar dari sejarah, maka dikatakan sejarah itu ahsana muhadzabin, dia sejarah pendidik yang paling baik. Wa amsoha muallimin, dan dia adalah guru, dia adalah pengajar yang paling memberi nasihat. Pengajar yang paling baik, pengajar yang paling bisa memberi nasihat adalah sejarah. Kemudian beliau mengatakan, wa kuntu ara fi tarihi nabiyyina alaihi salatu wassalam, dan aku mendapatkan di dalam sejarah nabi kita, Nabi Muhammad SAW, wa ma laqiyahu min adan
qaumihi atau min adza qaumihi. Apa yang beliau dapati min adza. Adza itu artinya gangguan-gangguan, penindasan-penindasan. Qaumihi dari kaumnya. Hina ma da'ahum ilal haqqi. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'ahum itu artinya mengajak mereka atau mendakwai mereka ilal haqqi kepada kebenaran, wa adimi sabrihi dan besarnya kesabarannya, azim besar, sabrun kesabaran, dan kesabarannya besarnya kesabarannya hatta sampai hajaru autanahu, beliau hijrah dari kampung halamannya. Watonun jamaknya autonun. Jadi autonun itu jamak dari watonun. Watonun kampung halaman satu, auton jamak. Wabiladahu dan negaranya a'dhama murabbin. Di dalam hal itu, di dalam peristiwa itu ada apa? Itu merupakan guru, merupakan pendidik yang paling mulia, yang paling besar. Untuk siapa? Li afkaril muslimin, untuk pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Jadi ketika kita membaca sejarah bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika mendakwahkan Islam itu sampai mendapatkan penindasan, mendapatkan gangguan, disiksa dan seterusnya, tetapi beliau terus bersabar di dalam berdakwah, itu merupakan suatu pelajaran yang sangat besar. Sampai di situ dulu, saya akan coba berikan contoh dan gambarannya. Saya akan bacakan, ini tidak ada di teks, nanti kita kembali ke teks lagi. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini sebagai contoh saja. Oh, monggo. Nggih. Saya akan bacakan dari kitab Sahih Al-Bukhari dari An Ibni Syihabin. Ada orang yang namanya Ibnu Syihab. Qala haddatsani Urwah. Dia bercerita kepada Ibnu Syihab, siapa orang namanya Urwah. Urwah ini dia berkata, anna Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsathu, memberitahu kepadanya, bercerita kepadanya. Artinya Sayyidah Aisyah ini bercerita kepada Urwah. Annaha qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah itu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhudin? Wahai Kanjeng Nabi, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat? Kana ashadda min yaumi Uhudin, lebih berat daripada peristiwa perang Uhud. Jadi peristiwa perang Uhud itu sangat berat. Sayyidah Aisyah bertanya, apakah ada yang lebih berat daripada itu? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad laqitu min qaumika ma laqit. Aku sering mendapatkan gangguan dari kaummu. Maksudnya kaumnya Sayyidah Aisyah ini apa? Sayyidah Aisyah itu dari Quraisy. Artinya Nabi Muhammad itu sering di dalam dakwah itu mendapat gangguan, mendapatkan siksaan, termasuk sahabat-sahabatnya dari orang Quraisy. Tapi itu tidak seberapa, katakan Nabi Muhammad. Wa kana ashadda malaqitu, yang paling berat pernah aku temui, beliau bercerita kepada Sayyidah Aisyah, minhum yaumal aqabah, itu peristiwa Aqabah. Bagaimana ceritanya?
id aradtu nafsi ala ibni abdi yalil ibni abdi kulal. Beliau bersabda, ketika itu aku menemui orang namanya Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Di mana? Tokoh Taif. Jadi sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, itu beliau hijrah ke Taif dulu. Para jamaah yang sudah haji saya kira tahu Taif itu di mana. Itu sebelah selatan dari kota Mekah, kira-kira 70 km. Kota Taif. Nah, di situ menemui orang yang namanya Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, mendakwainya. Ini tokoh Taif. Tapi apa yang didapatkan? Falam yujibni ila ma aradtu. Tapi tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan sebaliknya menyuruh orang-orang Taif itu untuk melempari batu Nabi Muhammad, termasuk anak-anak, perempuan, laki-laki, tua, muda, mengejar Nabi Muhammad, dilempari batu Nabi, sampai beliau terluka. Dan ketika itu wa ana, katakan Nabi, wa ana mahmumun ala wajhi, saya sedih sekali ketika itu. Ceritakan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Artinya mahmumun ala wajhi itu nampak begitu sedihnya di wajahnya. Artinya sangat sedih. Bahkan digambarkan di dalam kitab, saya beralih ke kitab Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Genrenya kitab sunnah ini. Yang menulis adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Di dalam catatan kakinya ini ada menulis bagaimana peristiwa itu. Beliau mengutip apa yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wa fihi ad-du'a alladhi da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ba'da an amida ila dhilli haitil bustan. Jadi dilempari batu, dikejar dan seterusnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berlindung di mana? Ila dhilli haitil bustan. Di sana itu ada kebun yang ada pagarnya. Beliau berlindung di sana sambil berdoa. Bagaimana doanya ini? Allahumma inni ashku ilaika, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, du'fa quwati, akan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nasi, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai engkau yang maha penyayang di antara penyayang. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhan hamba-hamba yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takilni ila ba'idin yatajahamuni, akankah engkau serahkan aku kepada orang yang jauh, sedangkan orang yang jauh berbuat kasar kepadaku. Ini doa Nabi. Beliau hijrah ke Taif dengan harapan beliau dan sahabat-sahabatnya mendapat perlindungan. Tetapi ila ba'idin yatajahamuni, ternyata di tempat yang jauh, sudah berjalan 70 kilo dari Mekah. Dulu tidak ada pesawat, mobil aja tidak ada, maka jauh benar. Mereka justru berbuat kasar kepadaku. Au ila aduwin malak tahu amri, atau engkau akan serahkan aku kepada orang yang dekat, sedangkan mereka telah engkau kuasakan padaku. Artinya kepada orang yang dekat diberikan kepada orang Quraisy, mereka menyiksa Nabi Muhammad. Ketika diberikan kepada orang jauh, mereka pun juga berlaku kasar. Maka kepada siapa engkau serahkan aku ini ya Allah, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meneruskan,
In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Akan tetapi yang penting engkau itu tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan memedulikan apapun. Jadi harapan Nabi yang penting Allah itu tidak murka, maka beliau rela dengan mendapatkan penderitaan semacam itu. Nah, ini doa Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau berdoa seperti itu, beliau bercerita kepada Sayyidah Aisyah. Sekarang saya kembali kepada kitab Sahih Bukhari lagi. Falam astafiq, sampai ketika itu beliau tidak sadar. Lam astafiq artinya tidak sadar. Illa wa ana biqarni sa'alib, sampai aku berjalan sampai qarni sa'alib. Kalau sekarang namanya Qarnul Manazil, jadi mikot haji bagi orang Najd. Ketika sampai di Qarni Sa'alib atau Qarnul Manazil ini, farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, katakan Nabi. Ketika diangkat kepalanya melihat ke atas, fa idza ana bi sahabatin qad adallatni, aku lihat di atas itu ada awan yang menaungi. Dados Kanjeng Nabi Muhammad itu salah satu mukjizatnya selalu dinaungi awan. Maka saya sering cerita, ada seorang syekh. Syekh ini kemudian diminta nasihat untuk mengecek tentang rambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syekh, sekarang ini banyak rambut Kanjeng Nabi Muhammad yang palsu, dipalsukan. Ini katanya rambutnya Kanjeng Nabi, itu katanya rambut Kanjeng Nabi. Ini saya bawa rambut ini asli atau palsu? Syekh ini ditanya, suruh ngetes. Apakah dibawa ke laborat? Tidak. Syekh tidak paham laborat. Kata Syekh, ini bawa keluar, nanti akan kelihatan asli atau palsu. Kok bisa dibawa keluar? Nabi Muhammad itu selalu dinaungin awan. Kalau dibawa keluar, tiba-tiba awan datang, itu berarti asli. Kalau awan tidak datang, berarti palsu. Maka rambut Kanjeng Nabi kalau kita baca di dalam kitab Syama'il, termasuk Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang menulis Al-Imam At-Tirmidzi, itu rambutnya hitam, tidak kusam, hitam, karena selalu dinaungi awan. Nah, ketika aku mengangkat kepalaku ke atas, fa idza ana bi sahabatin, di sana ada awan yang menaungiku. Fa nadartu, kemudian aku lihat di awan itu, fa idza fiha Jibril, di awan itu dilihat Nabi Muhammad ada malaikat Jibril. Fanadani faqala, malaikat Jibril ini memanggil Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika lak, sesungguhnya Allah itu telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Artinya penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Muhammad. Wa ma raddu 'alaika, dan penolakan mereka terhadapmu. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibali, dan Allah telah mengirimkan kepadamu malakal jibali, malaikat pegunungan. Jabalun, gunung satu. Jibalun artinya gunung-gunung atau pegunungan. Untuk apa? Litakmurahu bima syi'ta bihim, terserah mau kamu suruh apa malaikat penunggu gunung itu, penjaga gunung itu, kata malaikat Jibril. Fanadani malakul jibali fasallama alayya, malaikat penunggu gunung ini, penjaga gunung ini kemudian memanggil Nabi Muhammad, memberikan salam, assalamualaikum ya Muhammad. Summa qala ya Muhammad, faqala dzalika fima syi'ta, terserah apa maumu, akan aku laksanakan semua perintahmu. In syi'ta an utbika alaihimul ahsyabain, jika engkau menghendaki aku menimpakan kepada mereka dua gunung yang ada di Mekah, aku timpakan sekarang, kata malaikat penunggu gunung. In syi'ta an utbika alaihimul ahsyabain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu
min aslabihim may ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'a. Tidak, aku tidak ingin semua itu. Yang aku harapkan, mudah-mudahan, semoga nanti kelak akan keluar dari sulbi-sulbi orang-orang Taif ini, orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, menyembah Allah saja, la yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak syirik kepadanya. Ini Nabi Muhammad. Seandainya saya yang ditawari, sudah hancurkan saja, kelamaan. Memang mereka itu orang yang tidak mau beriman, didakwai nggak mau. Itu kalau saya mungkin. Tapi di dalam sejarah ini ada pendidikan-pendidikan yang sangat luar biasa dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan teladan. Contoh yang lain, ketika kita membaca sejarah, bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad, kelembutan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Siapa Imam Ibnu Katsir? Muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah, ulama rujukan Arab Saudi saat ini. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan hadis, ada seorang laki-laki min Bani Sawad, dari Bani Sawad, qala, ia berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah, an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah balik bertanya, ama taqra'ul Qur'ana, apakah kamu ini tidak pernah baca Quran toh? Ditanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Lah kamu itu sudah baca Quran toh? Di dalam Al-Quran disebutkan, kata Sayyidah Aisyah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau, sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul mempunyai budi pekerti yang agung. Itu dalam Al-Quran. Orang ini kemudian bertanya lagi, qultu haditsni andzaka. Ya iya, saya baca. Tapi maksudnya budi pekerti yang bagaimana itu, yang agung itu? Contohnya apa? Memang dibaca wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Tapi kayak apa budi pekerti yang agung ini? Maka ditanya Sayyidah Aisyah. Qalat, Sayyidah Aisyah ini kemudian bercerita, memberikan contoh. Sona'tu lahu tu'aman, ketika itu aku membuat makanan. Wa sona'at lahu Hafsah tu'aman, berbarengan dengan Sayyidah Aisyah ini Hafsah itu juga membuat makanan. Nah, siapa Hafsah? Hafsah itu juga istri Nabi Muhammad SAW. Beliau putrinya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar punya putri namanya Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga punya istri Sayyidah Aisyah dari sahabat Abu Bakar. Dua-duanya istri Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam rumah tangga kadang-kadang terjadi. Saya pernah baca babnya itu, ternyata bab cemburu kan. Ketika Sayyidah Aisyah ini membuat makanan, Hafsah ketika itu juga membuat makanan. Faqultu li jariyati, Sayyidah Aisyah mengatakan kepada hamba sahayanya, kepada pelayannya, idhabi, pergilah, fa in ja'at hiya bi tu'am fa wadu'athu qablu fatrahi at-tu'am. Kalau nanti Hafsah datang membawa makanan dan makanan itu diletakkan sebelum makananmu, kata Sayyidah Aisyah, fatrahi. Wah, ini bahasa Arabnya lumayan keras. Itrah itu artinya buang. Itrah, buanglah atau jatuhkan. Nah, itu namanya itrah. Perintah. Itrah it'am, buang makanannya. Qalat, ia mengatakan, faja'at bit-ta'am,
Qalat fa'alqat al-jariyah. Kemudian ia mengatakan fa'alqat al-jariyah fawaqa'atil qas'ah fankasarat. Kemudian jariyah atau pelayan ini menjatuhkan mangkok yang dibawa oleh Hafsah. Fawaqa'at fankasarat. Fawaqa'at al-qas'ah fankasarat. Akhirnya dijatuhkan, jatuhlah mangkok itu, fankasarat, dan kemudian pecah, ingkasarat. Mangkoknya jatuh, pecah, makanannya berserak-serak. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sayyidah Aisyah mengatakan, qalat fajama'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu kemudian mengumpulkan makanan itu lagi. Dikumpulkan makanan itu lagi, kemudian beliau bersabda, wa qala iktasu, ganti. Mangkoknya ganti. Akan ditempatkan di mangkok itu lagi. Dorfan makanan dorfika. Kalau ndak ada, pakai mangkok yang kamu bawa. Jadi makanan yang jatuh itu ditaruh lagi, kalau ndak ada gantinya, taruh saja di tempatnya Aisyah itu. Jadi dipungut lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Fama qala syai'an. Nabi Muhammad tidak marah. Dipungut lagi, ditaruh di mangkok lagi, dan beliau tidak marah. Dan itu yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sekali lagi di dalam tarikh, di dalam sejarah ini ketika kita baca, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab tarikh ini, di situ banyak sekali pendidikan, pengajaran, bahkan dikatakan ansoha muallimin, yaitu pengajar yang paling memberi nasihat ketika kita membaca terutama sejarah Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya masih contohkan lagi, masih di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini kisahnya sahabat Anas. Sabata fi sahihain. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir itu mengutip hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat siapa? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, sahabat Anas, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu telah berkhidmah. Berkhidmah itu artinya mengabdi. Mengabdi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa lama? Asru sinina, 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Dan selama 10 tahun itu Kanjeng Nabi tidak pernah mengucapkan uffin. Artinya kalau kita tidak suka, gitu. Tidak pernah. Kanjeng Nabi tidak pernah sekalipun selama 10 tahun itu mengucapkan itu. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan tidak pernah mengatakan terhadap apa yang aku kerjakan, kenapa kamu mengerjakan ini? Nah, tidak pernah. Wala li syai'in lima af'alhu ala fa'altahu. Dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak aku kerjakan, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Tidak pernah. Misalkan pagi-pagi biasanya nyapu, dia tidak nyapu, tidak pernah. Kenapa kamu nggak nyapu pagi ini? Tidak pernah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu, ini testimoni dari sahabat Anas, itu akhlaknya paling baik. Tidak hanya akhlak, tetapi secara fisik beliau bercerita, wala masistu khazzan wala hariran. Dan aku tidak pernah memegang, menyentuh beludru, wala hariron, dan juga tidak pernah memegang sutra, wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih halus dari telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan wala itron, dan aku belum pernah mencium bau misik, wala itron, dan juga parfum. Itron itu parfum. Karena atyaba min araq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik, yang lebih wangi, yang lebih harum dari arak. Arak itu artinya keringat Nabi Muhammad SAW.
Nah, ini Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau beliau di rumah? Nah, ini pengajaran bagi kita. Ketika beliau di rumah, apa yang dilakukan? Kalau tidak berperang, tidak berdakwah, tidak bersama sahabat, tidak beribadah, dan seterusnya di rumah, apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak melakukan apa-apa? Apakah beliau hanya tidur? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Ada orang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi?" Apa yang diperbuat Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau bersama dengan keluarganya, artinya ketika di rumah. Apa jawab Sayyidah Aisyah? Qalat kana fi mihnati ahlihi. Beliau itu melaksanakan, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh anggota keluarganya. Jadi kalau anggota keluarganya nyapu, beliau ikut nyapu. Kalau anggota keluarganya cuci piring, misalkan ikut cuci piring, masak ikut masak, membantu untuk masak. Sampai kapan? Fa idza hadaratis shalah, sampai apabila datang waktu sholat, qama ila shalah, segera beliau kemudian melaksanakan sholat ke masjid. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra itu disebutkan, masih Sayyidah Aisyah ketika ditanya, qalat kana yahitu thawbahu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjahit thawbahu, pakaiannya sendiri. Ada sebuah riwayat mengatakan Hafsah itu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu ayahnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu gajinya mau dinaikkan, yang naikkan siapa? Bukan Sayyidina Umar sendiri, tapi yang menaikkan, ingin menaikkan rakyat, para sahabat. Para sahabat dan rakyat ingin menaikkan gaji Sayyidina Umar. Karena apa? Gajinya Sayyidina Umar itu sama dengan gaji beliau pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Padahal harga-harga itu sudah naik di zaman Sayyidina Umar. Gajinya sama, bahkan dilihat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah minta gaji. Sampai akhirnya sahabat itu mereka sepakat untuk menaikkan gaji Sayyidina Umar. Jadi rakyat itu yang ingin menaikkan, bukan pejabat menaikkan gajinya sendiri. Bukan betul. Itu rakyat. Kalau misalkan saya yang menaikkan rakyat, misalkan satu bulan ada uang tambahan 12 juta uang makan, misal saya, langsung senang. Wong rakyat itu bukan saya sendiri, rakyat yang ridho. Sayyidina Umar juga begitu, tapi mereka takut untuk bilang kepada Sayyidina Umar, jangan-jangan nanti malah marah. Nggak ada yang berani bilang. Akhirnya Sayyidina Utsman bilang kepada Hafsah, wahai Hafsah, bilang kepada bapakmu, kita itu kasihan kepada bapakmu, gajinya kecil, padahal pekerjaannya sebagai Amirul Mukminin sangat-sangat banyak. Kita akan naikkan gajinya. Kemudian Hafsah bilang kepada bapaknya, tapi jangan bilang-bilang kita kalau yang ingin naikkan ya, sebab nanti kalau marah repot. Akhirnya betul disampaikan, ayah, para sahabat, rakyat ingin gaji bapak itu, ayah itu naik. Betul, Sayyidina Umar itu marah. Kemudian dia bilang, siapa yang bilang? Aku pukul wajahnya. Keras. Mau dinaikkan gajinya, malah yang mau naikkan gaji dipukul. Kalau sekarang kita joget lah. Ini Sayyidina Umar. Kalau misalkan saya itu saking senengnya kan. Tapi Sayyidina Umar tidak. Aku pukul wajahnya. Siapa yang bilang? Saya tidak mau bilang. Pokoknya mereka ingin ayah gajinya naik. Terus Sayyidina Umar itu justru bertanya kepada Hafsah, wahai Hafsah, aku ingin tahu, engkau itu yang lebih dekat kepada Nabi Muhammad karena engkau istrinya. Aku ingin tahu berapa pakaian Nabi Muhammad SAW. Apa kata Hafsah? Setauku pakaian beliau hanya 2. Yang satu pakaian yang bagus,
Digunakan untuk apa pakaian yang bagus ini? Untuk menemui tamu, menghormat tamu. Pakaian yang bagus itu pun warnanya kemerah-merah. Bukan asli warnanya merah, tetapi warnanya sudah memudar. Songkok ini kalau kita pakai terus kena sinar matahari nggak pernah ganti, lama mungkin 10 tahun akan menjadi merah, memudar. Itu pun pakaian yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang satu lagi pakaian untuk harian yang suka dijahit oleh Nabi Muhammad yang kita kisahkan di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Bagaimana makan Kanjeng Nabi Muhammad, wahai anakku? Apa jawab Hafsah? Beliau makannya adalah syair. Syair itu gandum yang paling jelek. Lah, Nabi Muhammad itu kaya, beliau itu ghanimah banyak. Kalau perang dapat ghanimah tapi tidak pernah mampir rumah. Selalu habis untuk keperluan umat Islam, selalu habis untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Tidak mampir ke rumah. Itu sederhananya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai anak, kalau Kanjeng Nabi Muhammad saja hidup secara sederhana itu, maka bagaimana aku ini ingin hidup bergelimang harta, gajiku ditambah, aku ingin hidup seperti Nabi Muhammad SAW. Yang aku kehendaki adalah akhirat, bukan dunia ini. Jangan ditambah gajiku, bilang pada mereka. Begitu kata Sayyidina Umar. Nah, kalau seandainya kita sebagai pejabat, saya jadi pejabat, kita membaca sirah nabawiyah ini, insya Allah hati kita ini akan terbuka. Maka sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab ini tadi, di dalam membaca sejarah itu, di sana ada pendidikan yang terbaik, di sana ada pelajaran yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Yahitu thawbahu, beliau itu menjahit pakaiannya. Wa yahsifu na'lahu, beliau menambal sendiri sandalnya. Sandalnya ditambal, sudah mengkap ngatakan tambal melih kali ini. Selama masih bisa dipakai, beliau. Apakah sunnah-sunnah ini sudah kita kerjakan? Kadang kita selalu berdebat tentang sunnah. Bagaimana sholat sunnah? Bagaimana ini? Ini adalah sunnah-sunnah yang tidak ada perbedaan perdebatan di sana. Yang lebih utama untuk kita lakukan insya Allah. Para rawuh sedaya hormat. Ada lagi, ini pelajaran. Saya sampaikan ini supaya tidak beretorika terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Khudari. Tapi sebagai pendidik yang terbaik itu apa sebenarnya? Nah, ini saya contoh-contohkan dari riwayat ini. Saya akan ambil sekarang dari Musnad Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, sebelum nanti kita ke teks lagi. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana baiknya beliau kepada sahabat. Jadi beliau itu selalu menutupi aib sahabatnya. Tidak pernah menceritakan aib daripada sahabat-sahabatnya, bahkan berusaha menutupinya. Ini contohnya. Nanti di sini akan ada perbedaan pendapat ulama di dalam hukum fikih. Tapi ternyata nanti ada sesuatu yang sederhana di sana. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu ditanya, hadisnya dari Musnad Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Anil wudu'i fi luhumil ibli faqala tawaddu. Ada orang bertanya tentang apakah kita mesti wudu ketika kita makan daging unta. Wahai Kanjeng Nabi, apakah kita wudu kalau kita makan daging unta? Apa jawab Kanjeng Nabi? Tawaddu, wudu. Kata Kanjeng Nabi, makan daging unta wudu. Kalau di sini buat tentang daging unta. Kalau di sapi. Nah, kalau sapi, nah ada yang tanya, wasu'ilanil wudu min luhumil ghanam. Nah, nanti bisa dikiaskan ke ghanam. Ghanam itu kambing. Bagaimana dengan kambing? In syi'ta fatawaddu wa in syi'ta fala. Kalau mau wudu silahkan, kalau enggak usah wudu. Kalau dari kambing. Tapi kalau unta wudu, kata Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan pendapat ulama. Ingat, yang boleh berbeda pendapat ulama
jangan yang kurang ulama berbeda pendapat, nanti akhirnya kelahi. Kalau ulama berbeda pendapat, masing-masing punya dalil. Di dalam kitab Syarah Sunan Ibnu Majah yang menulis Al-Imam Asyuti, Jalaluddin Asyuti, diterangkan di sana, min luhumil ibili, dari hukumnya makan daging unta. Ikhtalafal ulama fi akli luhumil juzuri. Ulama berbeda pendapat tentang hukum orang makan daging unta. Apakah nanti membatalkan wudu atau tidak? Tadi dalilnya tadi di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal tadi wudulah. Padahal perintah itu konotasinya wajib. Oh berarti kalau kita baca ini saja tanpa kita melihat ulama nanti berarti wajib berarti. Padahal aksarun, ketika orang makan daging unta itu, kebanyakan ulama al-aksarun ila annahu la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Loh, padahal perintahnya jelas, wudulah. Tapi kenapa para ulama itu mereka berani untuk mengatakan tidak membatalkan wudu? Kanjeng Nabi perintahkan wudu. Kenapa ulama yang mayoritas nih? Termasuk siapa? Dhahaba ilahi al-khulafa al-arba'ah. Khulafa al-rasyidun, baik Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, kemudian Ali, mereka mengatakan tidak membatalkan wudu, padahal diperintah wudu. Nah, dan terusnya banyak, ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'bin, ada Ibnu Abbas, ada Abu Darda, ada Abu Talhah, wa jamaahirut tabi'in, dan jumhurul ulama, mayoritas ulama tabi'in, termasuk siapa? Imam Malik termasuk tabi'in. Wa Abu Hanifah, lebih tua dari Imam Malik. Wa Syafi'i 150 Hijriah. Mereka mengatakan, jadi madhab yang 4 mengatakan tidak membatalkan wudu, padahal perintah tadi, perintah untuk wudu, konotasinya wajib. Yang mewajibkan siapa untuk wudu? Yang mewajibkan adalah Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Madhabnya diikuti oleh 5-6% orang muslim di dunia ini. Di mana? Di Arab Saudi. 5-6% saja dari 100% mengatakan wajib. Lalu bagaimana? Kok bisa terjadi perbedaan pendapat? Padahal yang satu perintahnya jelas. Perintah Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu menetapkan hukum wajibnya wudu berdasarkan teks yang terlihat. Karena yang terlihat tawadhu, wudulah, maka wajib wudu. Itu teks yang terlihat. Yang tidak terlihat apa? Saya membaca dari beberapa literatur termasuk Muhammadiyah dan juga literatur yang ada di NU. Dan ini diriwayatkan secara masyhur. Ternyata itu kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu memerintahkan wudu Ashabus Suffah. Jadi di Madinah dulu ada namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu ketika orang hijrah ke sana, dia sudah tidak mendapatkan tempat. Karena orang Madinah rumahnya, tanahnya udah dibagi-bagi habis. Jadi gelombang-gelombang akhir yang ke Madinah tidak dapat tempat, akhirnya tidurnya di masjid. Maka suffah itu artinya atap. Mereka di bawah atap. Banyak di sana. Nah, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka sering didatangi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat cinta kepada mereka. Kalau Nabi Muhammad punya makanan, mereka adalah orang yang pertama dibagi, karena mereka tidak punya. Nah, ketika itu ada daging unta. Akhirnya semuanya makan daging unta. Ketika makan daging unta ini ada salah satu sahabat yang kentut. Bau lagi. Ketika kentut, delalah sahabat Bilal, ini maghrib waktunya. Sahabat Bilal adzan maghrib. Orang tidak ada yang berani bertanya siapa yang kentut, tidak ada. Karena ada Nabi di situ. Akhirnya mereka dalam hati, sekarang meskipun tidak ditanya pasti ketahuan. Pasti nanti yang wudu
dialah yang kentut. Karena kalau kentut pasti batal. Ditunggulah itu siapa yang wudu itu. Nabi Muhammad SAW kemudian tawaddu min luhumil juzuri. Semuanya wudu, tidak ada yang tidak wudu. Makan unta semuanya wudu. Akhirnya tidak ketahuan, alhamdulillah tidak ketahuan karena semuanya wudu. Ini cara Nabi Muhammad SAW menyembunyikan aib sahabatnya. Nah makanya kebanyakan para ulama dari latar belakang ini mengatakan tidak wajib karena ada latar belakangnya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal mengambil hukumnya dari yang terlihat. Teksnya memang terlihatnya tawadhu, perintah, maka wajib. Tapi ulama yang lain mereka mengambil dari latar belakangnya kisah itu. Maka kemudian terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini kita juga belajar dari bagaimana ulama berbeda pendapat, masing-masing itu punya argumen sendiri dan argumen itu kuat. Nah, inilah sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad kepada teman, kepada yang lain, tidak membuka aib bahkan menutupi aib. Ini semuanya merupakan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari sirah nabawiyah. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit ke sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Khudari. Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu ittiba'u. Dari sejarah itu menunjukkan apa yang wajib diikuti, wa ma yalzamu istinabu, dan apa yang harus dijauhi. Jadi seperti yang saya kisahkan tadi dari kisah-kisah Nabi Muhammad itu contoh-contohnya. Berarti kita harus mengikuti yang ini. Kalau ada yang tidak baik seperti tadi orang yang menentang dakwah, berarti ini harus kita hindari. Nah, dengan membaca sejarah kita bisa mendapatkan pelajaran ini. Supaya apa? Liyasudu kama sada sabiquhum. Supaya mereka umat itu mereka bisa berjaya menjadi sayyid, berjaya menjadi tuan. Kama sada sabiquhum, sebagaimana berjayanya orang-orang dahulu. Kita ingin berjaya, umat Islam ini ingin jaya, tidak mundur seperti sekarang ini. Bagaimana caranya? Membaca sejarah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Wa khususun ma yata'allaqu bil hukam, dan khususnya apa yang bersangkutan berkaitan dengan al-hukam. Al-hukam itu artinya para pemimpin. Min istidabin nufusi an-nafirah, bagaimana para pemimpin itu bisa menarik jiwa-jiwa yang mereka berlarian. Wa ta'lifi bainal qulubil mukhtalifah, bagaimana menyatukan hati-hati yang berbeda-beda, sana berbeda, sini berbeda, dan lain sebagainya. Dengan membaca sejarah itu kita bisa untuk mendapatkan pelajaran bagaimana menyatukan hati itu. Misalkan kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, bagaimana orang-orang Arab itu dulu hampir berperang. Orang Quraisy itu gara-gara meletakkan batu Hajar Aswad itu di tempatnya. Siapa yang akan meletakkan batu? Rebutan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu menaruh batu itu di kain, ujung-ujung kainnya disuruh untuk memegang para pemimpin pemuka suku ketika itu. Pegang sana, pegang sini, semua suku. Maka mereka tidak ada yang tidak dikucilkan, maka mereka senang. Mereka dihormati semuanya bisa memegang, kemudian sampai kepada Ka'bah, dan Nabi Muhammad kemudian mengambil dengan tangan yang mulianya untuk ditempatkan pada posisinya, dan semuanya puas. Nah, ini bagaimana menyatukan hati-hati yang berbeda-beda. Ketika kita membaca sejarah, kita akan mendapatkan pelajaran itu. Wa ma yata'allaqu biquwadil juyusi, dan apa yang berkaitan dengan komandan-komandan pasukan. Min ta'lifir rijali, bagaimana menyatukan tentara-tentara. Wa ihkamil mu'iddat, bagaimana mengorganisasi persiapan-persiapan. Hatta yatimma lahumun nasru ala a'daihim, sehingga kemudian an-nasru, kemenangan itu bisa dicapai ala a'daihim, atas musuh-musuh mereka.
wa ma yatallaqu bil ammati, dan apa yang berkaitan dengan orang yang umum atau orang awam, min ittihadi qulubihim, dari menyatukan hati-hati mereka, wa sayruratihim yadan ala man siwahum, dan menjadikan mereka penolong terhadap yang lain. Fakuntu ajidu min qiraatiha irtiyahan adiman, dan aku mendapatkan ketika membaca itu, kata penulis kitab ini tadi, irtiyahan adiman, ketenangan yang luar biasa. Wa kanat nafsi katsiran ma ta'safu ala tarkil muslimina laha, tapi aku ini merasa sedih. Katsiran ma ta'saf, hatiku ini sedih katanya. Kenapa penulis sirah ini, penulis tarikh ini dia merasa sedih? Ala tarkil muslimin, karena orang-orang Islam mereka meninggalkannya. Mereka tidak mau membaca sejarah. Yang dibaca adalah buku-buku filsafat barat saja. Sedangkan buku-buku tarikh Islam tidak terlalu keren untuk dibaca. Seperti saya dulu ketika S1 sukanya baca filsafat perennial, filsafat keabadian. Terus ada macam-macam yang nulis Fridtjof Swan dan lain sebagainya itu. Wah, kayaknya keren. Baca tarikh Nurul Yakin, aduh kurang keren. Padahal justru di situ banyak pendidikan yang kita dapatkan. Faqallama ajitu man yashtaghilu biha, aku sedikit sekali orang Islam itu aku dapatkan yang mereka menyibukkan diri di dalam membaca sejarah. Banyak orang Islam tapi sejarah Islam tidak paham. Nah, maka beliau mendapatkan itu dulu. Walakinni kuntu uqaddimu lahumul udra, tapi aku maklum kenapa orang Islam mereka banyak yang tidak baca. Saya mau bisa memaklumi katanya. Jadi masih dimaafkan, maklumlah. Kenapa mereka tidak membaca? Bitatwilil kutubi al-mu'allafati fi hadal maudu'i, karena panjangnya tatwil, panjang al-kutub, buku-buku kitab-kitab yang tersusun fi hadal maudu', di dalam permasalahan ini. Jadi banyak orang menulis kitab itu panjang-panjang sehingga untuk dibaca itu sudah pusing duluan. Nah, maka banyak orang yang tidak suka membaca yang seperti itu. Falamma qadimtu Madinatul Mansurah, saya teruskan sedikit lagi. Kalau tidak nanti kita akan sambung langsung ke nasab untuk pertemuan yang akan datang. Falamma qadimtu Madinatul Mansurah, jama'atni An-Nawadi ma'a Mahmud Bek Salim, bukan Basa. Ketika aku datang ke kota Madinah ini artinya kota. Al-Mansurah, nama kotanya Mansurah. Mansurah itu salah satu kota di Mesir. Ketika aku datang, penulis kitab ini datang ke kota namanya Mansurah di Mesir ini, jama'atni An-Nawadi. An-Nawadi itu jamak dari nadwah. Nadwah itu seminar. Mempertemukanku seminar, artinya aku dipertemukan di dalam seminar itu dengan orang namanya Mahmud Bek Salim. Siapa dia Mahmud Bek Salim ini? Al-Qadi bi Mahkamatil Mansurah Al-Mukhtalithah. Dia seorang hakim. Di mana? Di Mahkamah Mansurah, di kota Mansurah tadi, Al-Mukhtalithah, campuran. Jadi hakim di mahkamah campuran. Artinya apa? Kok hakim campuran, mahkamah campuran? Di Mesir itu dulu ketika zaman Mu'alif ini itu dikuasai oleh orang Eropa, terutama Prancis. Dan nanti kalau berkaitan sama sejarah ini insya Allah Dr. Dwi ini lebih paham dari saya. Beliau pakarnya, nanti bisa tanya. Di Mesir itu dulu dikuasai oleh Prancis. Jadi warganya sudah membaur dengan orang-orang Mesir di sana. Maka bagaimana untuk memutuskan hukum di antara warga Mesir dan orang-orang asing? Maka kemudian dibentuklah mahkamah campuran. Mahkamah campuran ini adalah dalam bahasa Arabnya mukhtalithah. Itu mahkamah ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik orang Mesir dan orang asing yang ada di Mesir. Maka disebut al-mukhtalithah, mahkamah campuran. Fa wajadtu minhu ilman bidinihi. Aku mendapatkan dia itu hakim ini tadi
orangnya sangat-sangat luar biasa ilmunya. Takifuduna fuhulur rijal. Sampai saking dia ilmunya mumpuni, ulama unggulan di Mesir ketika itu tidak bisa menandinginya. Saking pinter ya. Wa tata'akharu an musabaqatihi fihi al-abtal. Termasuk para tokoh, mereka tidak bisa melampaui keilmuan tadi. Siapa tadi? Mahmud Bek Salim ini tadi, hakim di mahkamah campuran ini. Memang dicari orang-orang yang betul-betul mumpuni keilmuannya. Faqallama tudau mas'alatun diniyatun, setiap ada masalah agama ditanyakan kepadanya, diberikan kepadanya, wajadtuhu mubrizan fiha wa mufsikhan anil jawabi anha. Dia itu bisa menerangkan secara jelas, menerangkan secara gamblang jawaban-jawabannya. Ama ilmu bi siratir rasul, ama ilmu bi siratir rasul, adapun ilmunya tentang sejarah Nabi. Nah, ini yang menjadi pokok. Sudah pinter, bagaimana ilmunya tentang sejarah Nabi Muhammad? Fa indahu minha al-khabar al-yakin. Dia mempunyai informasi yang meyakinkan, riwayatnya ini segala macam tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Allah. Nah, terus agak panjang, langsung saja. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, laqad wafaqa hadza Sayyid al-Karim ma fi nafsi. Ketika itu ceritanya hakim ini bercerita kepada penulis kitab ini tadi. Ketika itu belum nulis kitab. Saya itu pengen sebenarnya menulis tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Al-Khudari ini mengatakan di dalam dirinya, alhamdulillah ya Allah, ternyata apa yang ada di dalam hatiku itu sama dengan apa yang ada di dalam hati hakim ini tadi. Nah, dan seterusnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya inilah yang memberikan motivasi kepada Syekh Al-Khudari ini untuk menulis kitab ini, yaitu salah satunya dari hakim ini tadi. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika ingkang saged kawula aturaken iki pun setunggal jam. Mbok pilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Wonten kinten-kinten pertanyaan?